Businessman Opinion. Mitra bisnis, beredar rumor ada puluhan pegawai KPK termasuk penyidik senior Novel Baswedan yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan dalam rangka proses alih status ke PNS atau ASN. Jika tidak lolos tes, pegawai KPK akan diberhentikan secara hormat pada bulan depan. Novel Baswedan mengklaim jika benar, maka ini merupakan upaya menyingkirkan orang-orang berintegritas di KPK. Apa komentar Anda mengenai teori konspirasi ini? Silakan di 6339160. 6339160. Hal-hal begini ya, yang menyebut teori konspirasi terhadap dia, orang lain juga bisa, Anda punya konspirasi. Ini perpolitikan, dan saya sangat yakin bahwa KPK sudah terlibat dalam politik. Jadi, oke, tujuan Anda sangat mulia, tapi begitu Anda punya vested interest, pingin jadi sesuatu, pingin nama Anda baik, itu udah nggak benar. Kerja yang ikhlas. Saya kira uji kebangsaan ini adalah basis ya, dasar dari kita bernegara. Kalau nggak punya kejelasan dalam membela negara, kita kacau balau. Kita nggak punya basis, nanti jadinya bangsa yang aneh, yang rusak. Saya kira hal-hal begitu ya. Kita memang orang luar nggak tahu mana intinya, tapi segala hal mesti koreksi dari diri kita dulu. Benar nggak kita? Saya kira banyak hal juga nggak dilakukan. Memangnya KPK orang suci semua? Nah begitu Pak. Sekarang kan banyak jual beli kasus, banyak suap juga. Kan begitu. Makasih. Ceritanya susah, banyak masalah menurut saya. Bangsa kita saya lihat makin, susah, banyak yang nggak saya terima, nggak saya banggakan masa depannya gitu, pandangan saya. Ya itulah, nanti kita lihat apa yang terjadi di negeri ini. Pertama, saya juga mau memberikan masukan, ya kritik lah untuk Pak FM, bahwa ini kan hanya berdasarkan rumor. Jadi tolong pastikan dulu, jangan menggiring opini. Ini tidak baik juga untuk Pak FM. Yang kedua, jika benar, itu ada standarnya. Novel Baswedan akan ngomong bahwa kalau tidak terdepak, berarti menyingkirkan orang-orang yang berintegritas. Apa betul berintegritas? Jadi harus introspeksi juga. Tidak semena-mena, tidak seugal-ugalan lah melay off orang. Terima kasih. Saya jadi mau tertawa, konspirasi. Yang namanya KPK itu memang karena yang diperjuangkan oleh penyidik KPK dan oleh KPK lembaga itu adalah uang-uang yang tidak seharusnya jatuh ke tangan orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi kecintaan pada negara itu wajib. Yang masalahnya anggota KPK itu memang sudah berbelas tahun sudah kotor. Makanya pemerintah DKI leluasa menyalahgunakan anggaran. Artinya ada orang di dalamnya kolaborasi. Dan memang harus dibersihkan. Siapapun yang tidak cinta Indonesia tidak boleh dapat gaji dari pemerintah Indonesia. Terima kasih. Mungkin kalau tes kebangsaan itu diterapkan kepada anggota DPR, saya kira banyak sekali yang nggak lulus. Kalau mau fair ya, ini kalau komentarnya si Novel bahwa itu konspirasi untuk menyingkirkan KPK, saya kira itu mesti dipertanyakan kembali. Terima kasih. Saya pikir ini strategi orang-orang koruptor. Orang-orang koruptor yang dipimpin dan dimotori oleh DPR. Karena DPR membuat undang-undang yang memperlemah KPK dengan mengharuskan mereka menjadi ASN. Makanya saya pikir sekarang DPR itu ingin menghancurkan KPK sedikit demi sedikit, dan mereka tidak mewakili rakyat lagi, tapi mereka hanya mewakili diri sendiri. Mereka pantaslah disebut Dewan Perampok Rakyat. Terima kasih. Nah gini lah, kita sudah tahu lah ya, KPK itu dipegang, ada yang memegang. Jadi
Sekarang berganti aja yang pegang siapa, dulu yang pegang siapa, sekarang yang pegang siapa. Kita nggak bisa nutup mata lah bahwa institusi-institusi seperti ini tuh di Indonesia tuh sudah ada yang pegang. Dan terus terang ya memang saat ini KPK mungkin sedikit kehilangan kepercayaan lah dari rakyat. Mungkin rakyat tidak percaya sama KPK yang sekarang. Tapi kalau saya pribadi sih, saya tidak percaya KPK sekarang, tapi saya lebih tidak percaya kepada Novel Baswedan. Bukannya pelemahan KPK ya, salah itu Pak Chandra, otaknya terbalik. Ini adalah penguatan KPK daripada anasir-anasir busuk yang dipengaruhi oleh Taliban gitu loh. Jadi dengan ini kan wawasan kebangsaan ini kan pelajaran PMP waktu kita SD, masa bisa nggak lulus, nggak tahu Indonesia Raya dikarang oleh Wage Rudolf Supratman. Saya kira ini sudah tepat dan bukan harus dipecat saja Novel Baswedan, tapi harus ditangkap dan diciduk dengan mata tertutup, tidak pakai sendal jepit. Jangan-jangan di rumahnya ada ATP lagi, ada bom lagi. Nah itu saya pikir sudah tepat ya. Dan kan ini KPK karena dari banyak malingnya 1,9 kilo emas bisa raib mendadak. Terima kasih. Ini kalau menurut saya setuju ya, itu harus punya wawasan kebangsaan. Emangnya kalau Novel tidak jadi anggota KPK, emang tidak ada orang lain lagi yang lebih profesional? Dia kok pede amat bilang emang kalau dia tidak jadi orang KPK terus KPK-nya jadi lemah. Cuman dia satu orang kok, yang lain juga masih bisa. Kalau memang tidak punya wawasan kebangsaan dan NKRI, ya dia memutus saja jadi anggota KPK, ya wajar lah, itu memang sudah standar yang benar kok. Saya mendukung itu. Terima kasih. Logika yang dibangun oleh Novel Baswedan kok ngaco. Jadi justru berbahaya jika pejabat tidak punya rasa cinta ke negara. Akibatnya kita bisa lihat berapa banyak BUMN disusupi oleh orang-orang yang punya pola pandang pemikiran yang berbeda. Kita harus punya cinta tanah air. Justru kalau orang-orang yang kita katakanlah pintar lalu tidak punya rasa cinta, punya wawasan kebangsaan terhadap negara kita, itu yang berbahaya. Nah, 10 tahun pemimpin sebelumnya membiarkan itu dan sekarang sedang dibersihkan. Harus kita dukung itu. Saya kira demikian. Terima kasih. Sebagai pejabat yang dikasih wewenang dari negara tuh harus memberi contoh yang benar. Itu makin meningkat nanti jabatannya, bukannya memajukan kantong sendiri, memajukan negara jadi makmur. Negara kita ini kaya dari Sabang sampai Merauke. Nah kemarin di TV itu baru keperiksa itu buka-buka itu apa tuh timah-timah yang ilegal itu yang merugikan negara, longsor-longsor semua. Jadi memberi contoh yang benar lah. Sebagai orang yang cinta negara Indonesia, begitu memajukan negara dan rakyat, bukan majuin kantong sendiri. Makasih, itu aja. Setiap pejabat negara harusnya mempunyai integritas dan wawasan kebangsaan yang kuat ya, supaya dia bisa mempromosikan negaranya di depan publik dunia. Jadi bukan hanya kawasan Indonesia saja. Jadi saya kira itu mutlak harus punya gitu loh. Jadi kalau dia tidak punya, nah ini perlu dipertanyakan identitasnya ini. Sampai sejauh mana dia mempunyai rasa patriotisme terhadap negaranya. Jadi kalau sampai dibilang politik identitas, saya kira itu tidak benar. Jadi integritas itu tidak benar. Saya kira demikian. Iya, saya bingung ya KPK ini sekarang bukan mengurusin korupsi yang ada, mengurusin karyawan, dia pecat ini. Jadi intinya sekarang ini KPK ini kerjanya apa? Kita bingung sebagai rakyat ini. Satu, KPK sekarang ini kerjanya mengurusin karyawan, pecat sana, pecat sini. Satu, kedua, yang dikejar koruptor, korupsinya yang banyak itu tidak dikejar-kejar, dihitung-hitung koruptornya satu, itu aja. Tidak selesai. Sampai sekarang terakhir ngurusin karyawan, pecat sana, pecat sini. Fungsinya apa? Kinerjanya apa dengan KPK sekarang ini? Apalagi ketuanya sekarang ini, jalan-jalan pakai helikopter.
Nggak jelas, jadi kita yang membuat rakyat yang menjadi pemahaman KPK ini kelihatan benar sekarang. Gitu saja, makasih. Assalamualaikum. Kalau tes kebangsaan aja nggak lulus ya Pak, ya memang kita juga khawatir kali Pak ya, bangsa kita juga Pak ya, sama KPK. Saya rasa itu aja komentar saya Pak, terima kasih. Kalau betul Novel Baswedan diberhentikan, berarti nanti Anies Baswedan bisa disidik itu, mulai berjalan. Bagus itu KPK. Jadi KPK berjalan normal kembali. Good. Ya, ini makin lama makin kelihatan ya, arahnya ini sudah benar-benar melemahkan KPK. Itu PNS kan singkatan dari pegawai negeri sipil. Artinya pegawai KPK yang sekarang ini harus tunduk sama pemerintah. Jadi pemerintah bikin apa juga oke, tidak ada. Harus turutlah, dikibulin gitu loh. Maksudnya rakyat Indonesia ini benar-benar dibodohkan. Terima kasih. Ya, jadi menurut saya ini di Indonesia masih susah nih ya. KPK pun bisa korupsi, bisa curi barang bukti, dan tidak ada hukuman yang lebih besar gitu. Jadi yang pertama, sebelum jadi anggota KPK sebaiknya tahan tangan dulu. Hukumannya 2 kali lipat dari rakyat sipil, karena dia penegak hukum tapi berani nakal juga. Terus kemudian yang kedua, untuk seleksinya ini memang ada faktornya subjektif ya. Kalau objektif ya udah terbuka kayak tes CPNS gitu, terus hasilnya oke atau enggaknya ketahuan juga. Karena memang terdengar juga di KPK ada yang tidak nasionalis karena membantu atau membocorkan. Jadi memang itu harus dilakukan. Dan yang ketiga, untuk koruptor itu ya hukumannya masih terlalu ringan dan tidak ada efek jerahnya. Mungkin harus ditembak kakinya juga tuh kalau bagi yang kabur-kabur tuh, supaya ketahuan. Juga anggota KPK yang nakal-nakal juga tembak aja kakinya. Terima kasih. Ini kalau pegawai KPK itu kan bukan politis. Sebaiknya jangan terlalu banyak main opini. Buktikan aja kerjaan kamu itu bagus. Itu di lingkungan kamu juga banyak malingnya. Jangan ya itu kamu itu jangan banyak ngomong tapi banyak bekerja. Makasih. Konon kabarnya memang di KPK masih tersisa banyak wakil-wakil dari kelompok radikal. Dan ini katanya terbukti bahwa masih banyak koruptor yang berorientasi ke kelompok radikal yang aman, bebas mengumpulkan uang sebebas-bebasnya untuk kelompoknya. Jadi saya bersyukur pemerintah sudah berani mengambil tindakan yang tepat, membersihkan bangsa ini dari orang-orang yang ingin merusak persatuan dan kesatuan. Sudah tepat sekali dilakukan, nggak usah bicara soal hal-hal lain, segala persekongkolan dan sebagainya, tidak. Ini memang harus dilakukan. Kalau tidak cinta NKRI, jangan cari uang di NKRI, jangan terima gaji dari NKRI. Terima kasih. Baik, terima kasih Mitra Bisnis telah bergabung dalam Businessman Opinion. Saya Fahmi Andrian.